Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari Statistika 2 kelas AD. Di sini kita akan mempresentasikan diskriminan. Next. Oke, baik. Di sini kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama yaitu ada Frista Diva Septianti dengan NIM 2020210436. Yang kedua yaitu Bagas Abimanyu dengan NIM 2020210443. Yang ketiga yaitu Christian Adrin Remi Zaka dengan NIM 2020210445. Yang keempat yaitu Muhammad Firdaus Zamzami dengan NIM 2020210445. Mohon maaf, 455. Yang terakhir yaitu Ika Junior Budianti dengan NIM 2020210463. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana hubungan antar variabel sudah bisa dibedakan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel bebas berupa data metrik atau interval atau rasio, dan variabel terikat berupa data non-metrik, nominal atau ordinal. Analisis diskriminan adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lain dalam suatu populasi. Analisis diskriminan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan perbedaan karakteristik data tersebut. Next. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang variabel. Jadi ada dua. Jadi ada variabel terikat, non-metrik, dan variabel bebas, metrik. Jadi di diskriminan analisis, jadi syaratnya itu variabelnya terikat itu adalah skala nominal atau ordinal. Lalu untuk variabel bebasnya yaitu metrik atau yang bisa kita sebut adalah skala interval atau rasio. Jadi di variabel terikat ini atau dependent variable, kita menggunakan X yaitu kondisi perusahaan. Lalu untuk di variabel bebasnya yaitu independent variable itu ada 3. Yang pertama itu X1 itu adalah D atau X rasio. Yang kedua adalah X2 itu adalah ROA. Yang ketiga adalah ROE. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah kasus. Jadi Fast Moving Consumer Good atau FMCG adalah perusahaan yang menjual produk secara cepat dengan harga produk yang relatif murah. Karena produk terjual dengan cepat, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penjualan yang besar dan terus-menerus. Maka laba perusahaan menitik beratkan pada penjualan produk. Logikanya, bila produk terjual banyak, maka laba kotor perusahaan akan meningkat dan bisa dikatakan pula laba merupakan pembeda mana perusahaan sehat dan tidak sehat. Namun, peneliti ingin meneliti apakah ada kriteria penentu perusahaan sehat dan tidak sehat selain laba dari hasil penjualan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti apakah DE ratio, ROA, dan ROE itu dapat menjadi pembeda perusahaan yang sehat dan yang tidak sehat. Baik, bisa di next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikut sumber data yang kami gunakan untuk menguji hipotesis adanya pengaruh ROA, ROE, dan DE rasio dalam membedakan kondisi bermasalah akan digunakan analisis diskriminan. Penggunaan analisis diskriminan ini adalah karena variabel dependent adalah data yang berbentuk dummy, yaitu variabel kategori I untuk perusahaan yang mengalami kondisi bermasalah dan variabel kategori 2 untuk perusahaan sehat. Variabel terikat atau dependent variable dengan Y, kondisi bermasalah perusahaan. Dan variabel bebas yaitu dengan XE sama dengan DE rasio, dan X1 itu DE rasio, X2 ROA, dan X3 ROE, dan Y1 firm, dan Y2 kategori angka. Bisa di next.
Nah, untuk pada tabel grup statistik ini, rata-rata ROA kelompok perusahaan yang sehat lebih besar dari kelompok perusahaan yang tidak sehat. Dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan sehat lebih mampu menghasilkan laba atas asetnya daripada perusahaan tidak sehat. Dengan kata lain, perusahaan sehat lebih efisien menggunakan asetnya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Nah, untuk rata-rata ROE kelompok perusahaan yang sehat itu lebih besar kelompok perusahaan yang tidak sehat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tabel Test of Equality of Groupments. Dengan tabel Test of Equality of Groupments dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah masing-masing variabel ROA, ROE, dan Debt Equity Ratio. Cara analisisnya yaitu bandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau nilai signifikan dengan alfa 0,05. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, berarti H0 ditolak, dan sebaliknya. Nah, untuk ROA sendiri bisa dilihat bahwa signifikannya adalah 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Artinya, ada perbedaan ROA antara kelompok perusahaan yang sehat dan perusahaan yang tidak sehat. Selanjutnya untuk ROE, signifikannya yaitu 0,006, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Artinya ada perbedaan ROE antara kelompok perusahaan yang sehat dan perusahaan yang tidak sehat. Selanjutnya, untuk analisis debt to equity ratio, signifikannya bisa dilihat yaitu sebesar 0,087, yang mana lebih besar daripada 0,05. Artinya, tidak ada perbedaan debt to equity ratio antara kelompok perusahaan yang sehat dan perusahaan yang tidak sehat. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis untuk tabel Wicks Lambda. Jadi, tabel Wicks Lambda ini bisa dilakukan pengujian hipotesis melalui 5 tahap atau Chi-square untuk menguji apakah secara simultan variabel ROE, ROA, ROE, dan DE ratio dapat digunakan untuk mengetahui keadaan perusahaan yang sehat ataupun yang tidak sehat dengan menggunakan uji Wicks Lambda yang diproyeksikan dengan Chi-square test. Jadi, analisisnya yang pertama, H0, ratio ROA dan ROE tidak mampu membedakan kelompok perusahaan sehat dan tidak sehat. Untuk H1-nya, di ratio ROA, ROE, di ratio ROA dan ROE mampu membedakan kelompok perusahaan sehat dan tidak sehat. Untuk alfanya adalah 5% atau 0,05, sehingga menghasilkan 0,05 0,3 sama dengan 7,815. Lalu untuk analisis yang ketiga adalah H0, X pangkat 2 hitung sama dengan kurang dari 7,815. Untuk H1-nya, X pangkat 2 hitung lebih dari 7,815. Untuk analisis yang keempat adalah X2 hitung sama dengan 20,254, lebih besar daripada 7,815. Untuk signifikannya adalah 0,000, lebih kecil daripada 0,05. Untuk analisis yang kelima adalah H0 ditolak. Jadi H0 ditolak menyatakan ROA, ROE, dan DE ratio mampu membedakan perusahaan sehat dan tidak sehat dapat dibenarkan. Next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah tabel IG values. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi ada function, ada IG value, ada percent of variance, ada cumulative percent, ada CCA, yaitu yang bisa kita sebut adalah canonical correlation. Jadi untuk di canonical correlation-nya itu adalah 0,681 pangkat 2 sama dengan adalah 0,4638. Nah, hal ini dapat dijelaskan bahwa variasi antara kelompok perusahaan yang sehat dan tidak sehat sebesar 46,38% dan dapat dijelaskan oleh ROA, ROE, dan DE ratio dan sisanya sebesar 53,62% yang dipengaruhi oleh variabel luar.
Baik, dan selanjutnya adalah analisis dari tabel SCDFC atau Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients. Jadi di antara ROA, ROE, dan DE ratio, ROA atau yang tertera dalam tabel sebanyak 0,995 itu memiliki koefisien standardized yang paling tinggi dibandingkan dengan ROE dan DE ratio yang dimana ROE sebanyak minus 0,197 dan DE ratio sebanyak minus 0,582. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ROA itu lebih berkontribusi dalam menentukan kelompok perusahaan yang sehat dan yang tidak sehat. Dan hal ini disebabkan karena semakin tinggi nilai koefisien standardized, maka secara relatif akan semakin berkontribusi dalam membentuk fungsi diskriminan. Baik, bisa di next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk ini selanjutnya yaitu table classification results. Dari 11 observasi kelompok perusahaan yang tidak sehat sebesar 100% terklarifikasi dengan benar. Dari 25 observasi kelompok perusahaan yang sehat sebesar 100% terklarifikasi dengan benar. Total daya klarifikasi model 100%. Artinya tingkat akurasi model dalam mengklasifikasikan sangat tinggi. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian pada analisis, data diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sehat lebih mampu menghasilkan laba atas asetnya daripada perusahaan tidak sehat. Dengan kata lain, perusahaan sehat lebih efisien menggunakan asetnya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, perusahaan sehat lebih mampu menghasilkan laba atas modalnya daripada perusahaan tidak sehat. Perusahaan sehat lebih efisien memanfaatkan modal untuk menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga, debt to equity ratio, ROA dan ROE, secara simultan berpengaruh terhadap pengelompokan perusahaan sehat dan tidak sehat sebesar 46,38% dan sisanya sebesar 53,62% dipengaruhi oleh variabel luar. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.